on this computer. Oke, sudah recording. Baik, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung, sudah join di acara technical briefing ini. Memang ini hari Minggu malam biasanya udah beristirahat, tapi harapannya juga sambil istirahat, sambil ini boleh ya kita share sedikit tentang apa acara kita mengenai technical briefing. Sesi ini saya akan present dulu mungkin di awal barang 5 menit, 10 menit maksimum gitu. Terus kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan beberapa poin. Monggo di sini sudah ada Om Adil, sudah ada Kak Dina dan Kak Wulan tadi mana ada yang bisa akan membantu juga untuk para peserta ya. Jadi karena memang kita ada kategori wanita, ada kategori pria indoor dan outdoor. Oke, mari kita mulai. Nah, ini slide kita yang pertama. Hamin 1 ya. Hamin udah bukan hak lagi. Hour min berapa nih? Udah beberapa jam lagi nih Hamin. Oke, kita next ya. Loh, kok nggak mau? Oh, ini dia panjang umur. Saya kurang dari 4 jam ini. Iya. Selamat malam Om Arifan. Halo, sorry baru gabung habis dari jalan. Baru nyampe langsung nih ke depan komputer ya. Baru kita mulai kok. Amin. Ya. Sip, amin. Kakak-kakak semua juga ada Om Arifan di sini ya. Namanya di sini Arikum Kusmelyanto biasanya, tapi kalau di teman-teman sepeda kita kenal dengan Om Arifan. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, jadi ini event schedule-nya adalah seperti tertera di sini. Acaranya indoor, outdoor, kan? Terus kemudian aku simple sih sebenarnya yang mudah diingat. Untuk men to accumulated distance di 1.500 km, untuk woman 1.000 km dalam 7 hari. Ya. Apakah ini berat? Ya, memang nggak ringan gitu kan. Tapi apakah ini bisa dilakukan? Sangat bisa gitu. Makanya jadi kita di sini pun ada Om Adil, ada Kakak Dida, orang-orang yang sudah pernah melakukan hal ini juga gitu. Bahkan mereka nggak melakukan dalam 7 hari aja ya. Nggak bisa melakukan dalam kurang dari 7 hari. Tapi memang nggak mudah gitu kan. Bahkan kemarin kita udah IG live buat teman-teman yang ngikutin. Mereka udah sharing tips-tipsnya. No, apa ya tips-tipsnya? Nah, ditonton lagi aja IG live-nya ada di channelnya atau di IG live-nya Bogor Cycling ya. Bisa Oke, itu dan acara ini indoor dan outdoor. Jadi indoor dan outdoor apakah boleh digabung? Enggak. Jadi indoor sendiri, outdoor sendiri. Jadi nanti ada 4 kategori ya. Oke, kita berikutnya. Nah, seperti ini ada Om Adil di sini. Nah, Om Adil pun beliau adalah pemenang dari YU. Jadi YU ini ada series ya teman-teman. Kemarin itu kita climbing challenge, yang kali ini kita distance challenge. Harapannya nanti akhir tahun kita akan bikin yang lebih seru lagi, mungkin IRL ya Om Adil ya. Yang race juga race, yes pasti gitu kan. Ya, kita lihat kondisinya lah ya. Nah, kita lihat kondisinya, mudah-mudahan PPKM-nya sudah mulai diturunkan, tempat-tempat yang itu bisa memfasilitasi, cross our finger, berdoa mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sponsor sudah mengantri, terus terang. Jadi semua orang sudah hype-nya dan nanti saya share statistik sedikit yang menarik ya. Jadi ada Om Adil dan ada Kakak Dina juga. Kalau Om Adil 1.000 atau 1.500 ini juga baru dilakukan tahun ini ya. Tahun ini apa tahun lalu ya? Tahun ini ya sebenarnya ya. Januari dari Desember ya? Sekali dia. Desember Januari dua kali. Ya 2 kali bahkan. Mau dibikin 3 kali nggak? Yang kali ini ikutan juga. Enggak. Sebenarnya ini teman-teman Om Adil aku ajak supaya jadi dewan juri atau panitia aja supaya nanti dengan teman-teman bilang, oh ya pemenangnya itu lagi gitu. Enggak lah. Kita kasih kesempatan yang lain. Jadi terima kasih nih Om Adil mau bantuin kita ya, sambil juga mungkin bisa advice teman-teman gimana caranya. Terus kemudian ada Kakak Dina juga. Kakak Dina juga udah pernah 1.000 bahkan 2 kali ya. Pernah 1 minggu pernah, 3 hari pernah. Jadi apa namanya challenge ini kalau sore ini pasti 300 lah ya.
Ya elevasinya 300 Mas, nggak sampai Mas. Tak mute sih ya Mas. Aku ngerti loh wong Jawa iki. Jadi kenapa bisa bantu juga teman-teman terutama cyclist wanita ya yang mungkin juga pengen coba challenge-nya gimana sih gitu kan. Monggo ya kita juga ada. Tapi Kakak Dina mau ikut juga nggak 1.000? Nggak ya? Udah katanya. Udah pernah. Yang lain aja. Udah. Cukup ya. Pokoknya udah pernah nyobain. Seminggu udah, 3 hari pernah gitu kan. Oke, aku lanjut. Nah, ini mekanismenya sedikit ya. Ini mekanismenya ada bahasa Indonesia, memang bahasa Inggris. Tapi kita karena udah standar internasional, kita bahasa Inggris saja. Tapi pada poinnya sih sebenarnya challenge ini indoor dan outdoor. Ya di flat atau rolling ya kita nggak saranin kalau nanjak karena nggak nyampe-nyampe nanti. Terus kemudian possibility riding-nya udah pasti setiap hari dan jaraknya 1.500 untuk cowok dan 1.000 untuk wanita. Tadinya kita akan lakukan dua-duanya ya. Karena pada dasarnya ada nggak wanita yang bisa 1.500? Ada juga gitu. Ada yang 2.000 bahkan dalam 1 minggu gitu kan. Jadi bukannya bukan nggak ada dan di Indonesia. Cuma mengingat satu dan lain hal juga banyak dari teman-teman pesepeda wanita. Aduh pengen ikut tapi jangan 1.000 dong, 1.500 deh, 1.000 deh gitu kan. Akhirnya panitia kita putusin ya oke deh kita jadikan 1.000 untuk wanita. Jadi nah semua pertanyaan menangnya gimana sih? Jadi yang paling jauh distance-nya akan menang challenge ini. Ini jadi challenge ya teman-teman, bukan gue santai, tapi juga bukan sesuatu yang serius banget santai gitu kan. Tapi kita ada challenge-nya yang jauh-jauhan. Boleh nggak saya goes 2.000 km atau 2.500 dalam 1 minggu? Monggo silakan boleh aja gitu kan. Di atas kertas 2.000 km, bukan di atas kertas, di data 2.000 km sudah ada yang melakukan dalam 1 minggu, ya kan di Indonesia, gitu kan. Jadi kalau apa namanya mau dicoba ya monggo gitu. Tapi untuk challenge kali ini kita minimumnya 1.500. Nah 1.500 itu apa? 1.500 itu yang akan nanti berhak untuk memenangkan hadiah utama. Kan? Nah, terus kemudian platform yang kita pakai adalah Strava Club, ya kan. Jadi karena itu paling umum di pesepeda baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Jadi kita lewat. Oke, kita akan pakai Strava. Nah, terus kemudian untuk kategorinya ini ada 4. Jadi nanti Strava Club-nya ada 4 ya. Saya tahu juga teman-teman udah pada masuk semua juga. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin salah masuk atau mau pindah, boleh nggak? Boleh sampai hari ini ya. Kalau besok udah goes nanti terus pengen pindah udah nggak boleh. Tapi sampai hari ini masih boleh ya untuk pindah kalau mungkin salah input datanya atau apa. Jadi ada 4 kategori, men indoor, men outdoor, woman indoor, woman outdoor. Nah, setiap kategori akan ada pemenangnya, juara 1, 2, dan 3. Ya. Jadi saya ulangi, setiap kategori ada pemenangnya. Nah, jadi pemenangnya ada berapa? Ada 12 di sini. Akan ada 12 orang yang menang. Nah, tapi 12 orang ini apa? 12 orang ini yang untuk pria harus minimumnya 1.500, yang untuk wanita harus minimumnya 1.000. Ya. Saya yakin pasti teman-teman bisa sih sebenarnya, apalagi kalau kita rame-rame. Dan saya terus terang begitu tadi siang lagi ngecek data, saya agak merinding sedikit. Ternyata saya waktu awal tahun 2020 tuh pernah bermimpi bikin event yang bisa diikuti sama seluruh orang di Indonesia gitu dalam waktu bersamaan. Cuma kalau dulu IRL kan orang harus berdatangan ya dari berbagai macam tempat karena kan nggak mungkin kita bikinnya di semua tempat. Tapi ya dengan ya thanks to situasi seperti ini kita bisa lakukan dan kalau lihat di postingan IG kita pada hari ini tuh ada nama-nama kota. Nah, nama-nama kota itu tempat teman-teman tinggal sih sebenarnya. Ada mulai dari Medan, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di Bali, Makassar gitu kan. Bahkan ada yang Maluku juga ya. Jadi luar biasa gitu dari Sabang sampai ke Merauke ada semua. Oke, kita lanjut. Nah, verifikasi datanya gimana ya? Yang ini berjalan aja nanti kalau ada bertanya mungkin. Jadi
Oh ini kok masih climbing, salah, nggak apa-apa. Nanti saya edit. Jadi harus terkoneksi dengan data yang terupdate di Strava Club. Nah, Strava Club itu tadi yang ada 4 itu sesuai kategori pria atau wanita. Ini ada typo sedikit, climbing mestinya distance. Kemudian peserta dia menambahkan deskripsi data dengan UCDC 2021. Ya, jadi ke teman-teman pada nanya untuk ininya apa? Terserah mau dinamain apa. Kadang-kadang kan ada otomatis morning apa-apa. Tapi monggo tolong ditambahin hashtag UCDC 2001 ya, karena itu untuk memudahkan panitia di sini untuk tracking data teman-teman sekalian gitu kan. Terus data yang masuk setiap hari akan diverifikasi ke kita, dan ini juga sudah dimintakan, udah ada dimension juga di informasi di IG kita bahwa harus submit pada hari yang sama. Ya kan? Hari yang sama tuh gimana? Sebenarnya kalau udah otomatis Garmin-nya, Wahoo-nya, Megan-nya, ke Strava, ya upload ya udah upload gitu. Cuma kadang-kadang ada teman yang nggak doing itu secara otomatis. Jadi secara manual. Karena satu dan lain hal mungkin nggak apa-apa, itu reasonnya sih monggo-monggo aja. Terlepas kalau yang otomatis nggak usah pusing. Jadi by selesai goes itu pasti selesai udah ke update. Atau dari Swift-nya ya misalnya kalau indoor. Tapi begitu kalau nggak otomatis, kan dia harus ngupload secara manual. Nah, itu monggo dilakukannya setiap hari. Ya kan? Pada hari yang sama. Gini. Waduh, kalau saya goesnya malam gimana gitu kan? Ya berhenti dulu, upload dulu, terus mulai lagi nggak apa-apa di hari berikutnya misalnya gitu kan. Jadi apa namanya? Kan nggak apa-apa kan, boleh berhenti dulu kan. Ini kan bukan siapa cepat dia dapat ya, tapi siapa jauh dia dapat gitu. Jadi berhenti dulu boleh, bisa dilanjutkan. Kemudian nanti kita akan ada leaderboard yang diumumin di Instagram setiap hari. Ya leaderboardnya itu akan mulai hari Selasa ya. Kalau hari Senin kan baru goes ya, maksudnya leaderboardnya 0 gitu kan. Ada sih pasti pagi-pagi, tapi nggak terlalu ini. Jadi kita mulai hari Selasa. Nah, terus kemudian akan dipublish di Instagramnya Bogor Cycling. Nah, walaupun kita juga punya WA group ya. Jadi WA group itu juga salah satu untuk mengkomunikasi untuk kita juga. Tapi secara official kita untuk leaderboardnya akan dipublish di Instagramnya Bu. Saya yakin juga teman-teman udah follow semua sih. Seperti itu. Karena itu memang salah satu apa namanya kriterianya adalah seperti itu. Nah, dan panitia Dewan Juri ini dari pihak nanti kan ada dewan jurinya, kita nanti untuk memutuskannya bukan saya pribadi atau Madil pribadi atau, tapi kita ada dewan juri yang memutuskan bersama-sama dan perwakilan sponsor juga. Alhamdulillah puji Tuhan sponsornya kali ini semakin banyak gitu ya. Yuk climbing challenge kita yang buat, yes betul kami yang buat juga. Waktu itu kita cukup banyak hadiahnya. Kalau teman-teman sempat recall itu hadiahnya mungkin total sekitar 20-an juta. Tapi yang ini 2 kali lipatnya, puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi hadiahnya banyak teman-teman ya. Jadi jangan salah, jangan apa namanya, gua capek-capek hadiahnya banyak hadiahnya gitu kan. Bahkan hampir 2 kali lipat yang acara kemarin sih. Ya kita berterima kasih sih teman-teman dari sponsor pada senang gitu kan, mau support lagi di acara berikutnya. Mudah-mudahan juga nanti bisa support acara yang ke depan. Oke. Nah, baru kita ngomongin hadiah. Sebenarnya kalau ini banyak ya hadiahnya, tapi ini saya tampilin satu aja biar waktunya nggak terlalu lama. Jadi hadiah kita ini ada yang namanya saldo cash gitu kan. Saldo cash itu apa sih? Ya cash uang gitu, cash money gitu. Tapi miripnya kayak apa sih? Ya mungkin teman-teman kan sekarang udah pakai apa namanya OVO lah, atau mungkin GoPay, atau mungkin Dana atau apapun itu yang modelnya di aplikasi untuk uang. Nah, juga sama. Juga ada cash-nya. Karena ya nanti kita komen. Jadi juga ada saldo cash-nya, bisa dipakai buat apa aja, sama. Bisa dipakai buat paling gampang bayar listrik, bayar air, beli pulsa telepon, buat belanja, buat beli makanan gitu ya. Karena memang platform omni channel yang lumayan baru ya, tapi juga udah lumayan komplit juga untuk bisa. Nah, kemarin ada ini, aduh saya ada kendala OTP ini dan ya betul, memang ada kendala teknis dari sisi
providernya si OTP. Jadi memang ada beberapa teman yang itu nggak bisa gitu kan. Memang terus terang kami panitia dan pihaknya memohon maaf ya karena kejadian yang kurang nyaman ini. Walaupun di event berikutnya nggak terjadi sama sekali sih. Di event yang berikutnya biasanya agak lama aja kalau memang kebetulan jaringannya lagi namanya peak season ya. Tapi yang kali ini benar-benar nggak masuk. Jadi lagi di fix. Mudah-mudahan sih dalam 1-2 hari ke depan hal itu udah selesai. Nah, buat teman-teman yang belum terverifikasi, karena belum terverifikasi itu nanti kalau ya mudah-mudahan bisa menang dan dapat hadiah, itu dana itu akan kita oleh sponsor dan panitia akan dikreditkan ke aplikasi YU-nya masing-masing seperti itu. Sini jauh. Nanti kita akan informasikan kapan untuk ininya. Menurut mereka sih dari hari Jumat itu mestinya Senin atau Selasa ya, tapi nanti kita Nah, selain itu memang ada hadiah-hadiah lainnya. Kalau kita lihat ke kiri dan kanan, memang kita ada dari Koros, kemudian ada dari Magen, ada dari Ekoy. Kalau di sini memang makanya ada kayak apa namanya heart rate. Ya ini saya bawa kebetulan heart rate-nya. Terus kemudian ada hadiah dari sponsor lain ya. Hadiah sponsor lain kita dari Oakley, kita dapat lanyard sama kemudian ada keychain gitu kan, gantungan kunci unik. Ada yang bilang kok cuma gantungan kunci, lihat dulu gantungan kuncinya. Justru keychain sama lanyard ini salah satu item Oakley yang sangat dicari di seluruh apa namanya dunia gitu. Jadi mereka ini kan nggak cuma provider kacamata aja, bikin kacamata aja, tapi bikin fashion juga. Nah, gimmick-gimmick ini banyak yang unik gitu kalau teman-teman browsing. Nah, inilah salah satu gimmick-gimmick yang salah satu dicari orang, warna-warni dan lain-lain. Ya, kita ganti lah ya. Maksudnya kan kemarin udah hadiahnya ada yang ini, ada yang itu, kita ganti. Nah, terus kemudian dari sponsor kita yang berikutnya ya, dari Inbox Indonesia, itu luar biasa banget supportnya. Nah, bahkan kali ini dia interview saya dulu gitu. Om Bona hadiahnya pengen apa? Saya bilang ya ini karena acara sepeda hadiahnya mesti relate ke sepeda dong. Acaranya gimana? Indoor, outdoor. Oke, langsung di set sama mereka. Mereka siapin earphone yang open air, itu yang buat outdoor ya kan. Nah, yang open air ini bagusnya luar biasa nih. Jadi siapa yang udah pakai Kak Wulin ya? Kak Wulan tuh udah pakai. Jadi nggak menutupi telinga, jadi kita masih bisa dengar surrounding kita, tapi bisa dengerin lagu ataupun kalau ada telepon masuk kita bisa tetap terima ya sambil bersepeda. Luar biasa kan, enak tuh. Kemudian biasanya juga kalau yang goes outdoor biasanya pasti perlu power bank ya, makanya udah disiapin power bank juga dari produk dari mereka juga. Nah, tapi mereka juga nggak ini teman-teman yang goes indoor gitu kan. Kalau goes indoor apa ya pengen ada musik juga. Cuma kan kalau yang dia tinggalnya sendiri atau tempat rumahnya besar atau punya ditemenin musik nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang tinggal di apartemen ataupun nggak mau terlalu ini bisa pakai headphone. Misalnya kayak Kakak Dina tuh kalau lagi indoran dia suka pakai headphone, makanya disiapin hadiah headphone juga gitu. Makanya hadiahnya seperti itu. Terus kita juga nggak lupa untuk nutrisi ya, makanya teman-teman kita dari Sportigo support nutrisi kita, yaitu dari whey protein. Nah, whey protein ini luar biasa banget ya khasiatnya dan itu sudah banyak dibuktikan di acara YU yang kemarin. Dan acara YU kemarin itu diborong teman-teman sama para peserta. Jadi kenapa mereka pada kuat-kuat? Ya mereka juga minum nutrisi yang betul ya, salah satunya whey protein ini gitu kan. Nah, ini bisa dibeli di mana? Kayaknya semua barang ini semuanya bisa dibeli di marketplace deh. Mereka udah punya kok marketplace masing-masing ya. Jadi, nah nanti juga di masa challenge kita akan ada IG live dengan mereka juga dengan masing-masing ini, dan mungkin ada promo-promo menarik juga buat teman-teman yang kayak Inbox kemarin mereka kebanjiran order terus terang karena mereka juga kasih harga yang spesial gitu buat peserta yang ikutan gitu kan. Saya juga pengen beli sih sama. Oke. Itu saja mungkin sedikit tentang hadiah dari saya. Berikutnya sih mungkin selesai gitu ya. Sudah selesai.
Mungkin ada yang mau tambahin mungkin dari Om Adil, Kak Wulan, Kak Dina, Om Arifan, monggo. Kalau dari saya paling apa sih kategorinya udah dipastikan dari malam ini berarti ya? Maksudnya jangan pindah-pindah di tengah season. Betul. Gitu. Ayo Kalau tetapkan indoor, mau kalau malam outdoor, ini ya outdoor, apa. gitu. Jadi kita nggak buka kesempatan untuk setengah minggunya indoor, setengah minggunya outdoor gitu ya. Iya, jangan Nah, galau, nggak akan tercapai teman-teman kalau galau. Udah malam ini tetepin. Nah, ada statistik yang mau saya share tadi. Nah, statistiknya salah satunya ini. Mungkin saya nggak bisa share semua, tapi bentar ya, saya share. Nah, kelihatan nggak? Kurang gede dikit. Iya, kurang digedein. Ya, sebenarnya oke, nggak apa-apa, nanti saya iniin. Yang menarik adalah ya kita pesertanya Outdoor. ini menarik outdoor. Main outdoor 60%, peserta kita 90-an ya, 92 ya. Main outdoor 60%. Yang indoor cuma 15%, 14 orang. Ini ada jadi 50-an orang nih yang mendaftar untuk outdoor. Jadi teman-teman outdoor siap-siap. Siapa bilang nggak ada yang mau 1.500 outdoor? Nah, ini statistik membuktikan gitu kan. Justru yang saya lihat indoor udah makin menurun ya. Baik di men ataupun woman. Ya nggak apa-apa memang karena sekarang orang memang bisa goes outdoor sih, ya kan. Jadi ya monggo aja. Yang penting ya jaga prokesnya sama apa tetap your safety ya. Karena kalau ya kita jangan ini tapi tetap jangan karena challenge jadi paksain gitu sampai apa sampai harus kunang-kunang atau sampai ini jangan gitu kan. Nah, kita juga tadi kayak Om Adil bilang tentukan sekarang. Jadi misalnya nanti udah gue outdoor 3 hari, aduh capek saya lanjutin indoor. Ya nggak bisa, harus semua harus fair ya dari depan. Ya begitu mulai outdoor ya outdoor, begitu mulai indoor ya indoor. Tapi makanya kan banyak yang ragu-ragu kemarin. Aduh gimana ya kalau outdoor, ntar saya yang outdoor. Enggak, justru yang outdoor banyak kali ini. Ya kalau dibanding yang kemarin, yang outdoor, yang indoor memang lebih banyak. Ya hampir sama sih, tapi masih lebih banyak yang indoor. Nah, tapi kalau yang kali ini banyak yang outdoor. Jadi kalau antara laki-lakinya 60% sama wanitanya 15%, wanitanya outdoor ya 15%, itu 75% dari peserta outdoor. Sampean kita Adil. Jadi memang peserta outdoor juga responnya luar biasa ya. Iya. Ya kita namanya goes juga senangnya outdoor sih. Indoor ya oke gitu kan. Tapi kan pada dasarnya ya kita sepeda juga outdoor. Outdoor lah. Monggo Om Adil, mungkin ada yang mau ditambahkan. Kalau ini paling ya nanti kan paling dibuka season untuk teman-teman bertanya mungkin ya, atau mungkin dari sekarang bisa aja di chat sih, bisa nggak? Nanti boleh, sambil kita jawab ya kan. Ini aku. Tapi yang jelas kan dari kemarin di WA Group kan ada pertanyaan ya. Punya saya HR-nya nggak kebaca atau punya saya kadensnya nggak kebaca di Strava-nya gitu kan. Iya. Karena kita eventnya adalah based on data Strava. Jadi hasil keputusan panitianya adalah yang bisa ditetapkan masuk kategori sebagai nominasi pemenang untuk challenge ini adalah yang datanya lengkap HR dan kadens di Strava-nya. Untuk teman-teman yang nggak bisa, maksudnya yang data kadensnya nggak kebaca atau data HR-nya nggak kebaca gitu kan, tetap boleh ikutan. Tapi akan masuk nominasi untuk yang undian ya Om ya, undian door prize Om ya. Kita ada undian door prize atau apa namanya, buat seru-seruan gitu kan. Jadi kan ada yang bilang, aduh gitu kan. saya nggak kuat 1.500, saya 1.000 aja mungkin waktunya ini. Nggak apa-apa. Makanya kalau di komunikasi di Instagram kita, jadi untuk minimum untuk mulai dapat hadiah, ya kita kan nanti akan ada undian, ada cash-nya juga loh, ya kan?
Ada cashnya juga ada beberapa dia barang juga. Nah, undian itu akan kita undi, mungkin pesertanya juga dari masing-masing kategori ada, ya kan? Ya. Jadi cukup rata ke semua kategori. Dengan kalau laki-laki atau men itu dengan minimum 300 kilo ya. Ya, Saya terus terang laki-laki jadi pengen 300 ikut kilo, loh. Hari ini ceweknya 200 kilo. 200 kilo. Ya, Saya itu syarat hitung-hitung, minimal untuk ikut masuk nominasi iya. undian door prize. Door prize. Saya tuh jadi, 300 kilo kayaknya pengen juga ya. Karena kalau 300 kilo mungkin sehari 50, 5 hari udah 250 ya. Tinggal weekend kan kejar 50 Kejar lah, atau dapat 100 lah. lagi dapat lah ya. Gitu. Om Adil juga baru hari ini nih ngejar 100 lagi nih kayaknya. Oh, Grand Fondo setelah lama di luar ya, Grand Fondo luar ya. Kalau Grand Fondo di indoor mah Iya, nyoba lagi. coba Supaya lagi. nggak lupa belok sama rem deh. Ntar sepedanya udah lupa ngerem kan, soalnya kalau kita di ini kan nggak ada ngeremnya Iya. ya. Seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa. Ini justru ya teman-teman, kenapa sih kita bikin event ini? Sebenarnya ini event buat teman-teman latihan juga gitu kan. Buat ya kalau latihan sendiri, saya terus terang dari pagi sampai siang ketemu teman-teman pesepeda di Sentul, banyak hal yang kita omongin, tapi salah satunya tuh pengen latihan lagi. Cuma kalau latihannya sendiri ya males banget ya kan. Nah, kalau latihannya bareng gitu kan, ini anggap aja kita latihan bersama, tapi ada seru-seruannya gitu kan, ada seru-seruannya, ada hadiahnya, dan hadiahnya juga lumayan ya. Kalau untuk pemenang yang pertama itu kan mau laki perempuan adalah saldo cashnya 1,5 juta rupiah, yang untuk pemenang kedua 1 juta rupiah, dan pemenang ketiga 700.000 plus hadiah-hadiah lain ya, dari sponsornya yang barang gitu ya. Jadi apa namanya? Iya seru aja sih menurut aku ya, udah kita bisa mulai, dan kayaknya pasti teman-teman yang udah lama nggak goes di luar jadi pengen goes di luar ya. Saya lihat sih mau di kota di mana aja di Indonesia ya, kayaknya udah kalau udah Sabtu Minggu udah sepeda lah di mana-mana gitu kan. Nah, jadi ini kapan lagi kita mulai lagi untuk beraktivitas seperti itu. Oke, Om Oh iya, Arifan, tambahan lagi buat silakan. ini, tambahan buat yang indoor ya. Yang indoor itu kan kemarin keputusan panitia adalah yang pakai smart trainer atau pakai power meter ya, yang bisa masuk nominasi sebagai pemenang. Iya. Kalau yang pakai dam atau yang ini kan karena event ini cuma menerima aplikasi Zwift, yang nggak pakai petir lah kalau bahasanya. Kalau nggak pakai petir berarti masuk nominasi undian door prize gitu aja sih. Iya. Syarat ininya dari panitianya gitu, kita jagain supaya ya sama-sama capeknya lah ya gitu kan. Oh, betul. Kan nggak percaya yang pakai dam, tapi ya karena settingnya manual, supaya settingnya manual, kita nggak bilang ada kesengajaan untuk nggak sama beratnya gitu kan, tapi ya agak susah memang gitu. Jadi daripada kita sama-sama saling sangka nanti malah di tengah-tengah event nanti saling flag gitu kan. Nah, jadi dari awal kita udah bilangin yang pakai dam selain pakai power meter atau pakai smart trainer, maka dia masuk di undian door prize. Iya. Kalau goesnya minimal 300 km, ya kan untuk laki-laki. Ceweknya 200 km. 200 km. Kalau 200 km sih rata-rata kalau Swifta tuh nggak sampai 2 hari lah itu. Mereka sehari bisa 150 bahkan. Kadang-kadang hampir 200. Atau udah banyak juga yang udah pernah 200 Kak. Kayaknya sih mereka kejar sehari tuh. Yang kalau mau seru-seruan. Oke, Om Arifan mungkin ada tambahan Om Ari? Untuk data dan lain-lain monggo. Kalau untuk data sih di sini udah lengkap ya. Iya. Cuman tinggal ya ada beberapa orang yang belum join ke klub Strava-nya, itu aja sih. Iya. Jadi ada 86 sampai hari ini, 86 data yang kita peserta. 5 belum masuk ke klub. Iya, jadi 5 orang itu monggo ya di ini. Kalau ada kesulitan untuk masuk ke klub, kabarin ke kita. Nah, kalau nggak salah kan saya juga ada yang bantu.
dia kalau ngeklik langsung dari link tree-nya tuh dia kebukanya kemana karena bukanya pakai Facebook atau ini. Oh iya. Ya, Kemana? yang hal-hal itu sebenarnya sih bisa langsung juga sih kalau memang langsung browsing di Strava-nya itu sih mestinya bisa. Tapi juga ada link yang memang langsung ke linknya. Kalau link tree itu kan memang sebenarnya link buat ngedirect kita ini, tapi di link Strava-nya itu juga sudah ada. Jadi Strava Club-nya itu juga udah ada. Ya, nanti ini aja japri ke kita ya, atau di grup panitia juga boleh kok. Nanti jadi langsung diklik masuk ke situ. Nah, tapi sebenarnya gini ya, kembali lagi ini ada beberapa apa namanya pertanyaan di grup, misalnya saya cadence-nya nggak kebaca di ini dan lain-lain. Nah, kembali lagi teman-teman, hal-hal teknis yang related ke device masing-masing itu tanggung jawab si peserta. Di googling aja. Di googling. Saya nggak bisa ngekonekin HRM saya ke ini saya, ya googling aja caranya ada kok gitu kan. Karena kan itu hal yang umum sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau apapun yang bisa kita bantu, tetap kita bantu ya semampu kita. Tapi pada umumnya ada beberapa teman yang, aduh saya ke toko aja ya untuk ini, ya boleh gitu kan. Bahkan kalau misalnya mungkin di daerah dekat rumah saya, ke saya boleh nanti saya konekin gitu kan misalnya. Misalnya Dibantuin gitu. ya. Dibantuin boleh kok. Kita siap kok untuk membantu ya. Tapi maksudnya ada hal-hal umum yang sebenarnya di googling pun bisa, di YouTube-nya juga caranya ada gitu kan. Jadi Itu ada seperti pertanyaan dari Om Samuel. Ada Oke, masalah aplikasi Yo, verifikasinya apakah maksudnya kalau misalnya masalahnya apakah pendaftarannya ditolak? Enggak. Jadi tetap enggak. diterima sebagai peserta, Iya. tapi nanti paling kalau sementara kan kita masih terima capturean bahwa dia sudah download aplikasinya Yuk ya. Iya, iya. Nah, jadi Nah, kalau misalnya nanti setelah 1 minggu dia ditetapkan sebagai pemenang ya, nanti kita benerin gitu kan supaya iya, bisa iya. dikirimin hadiahnya gitu aja sih. Sebenarnya enggak sampai nunggu 1 minggu sih sebenarnya dari proses verifikasi. Tapi sebenarnya ada proses manual backdoor juga. Jadi kayak Nah, provider OTP-nya itu kan third party sebenarnya. betul. Jadi kalau memang misalnya in this case Om Samuel, aku mau dong verifikasi, Bon, bisa. Ayo, ya udah download aplikasi apa? Verify. Nah, pas verify kan nggak muncul OTP-nya, kasih ke saya. Nanti Oh saya iya, akan langsung by langsung WA ya. langsung by WA, nanti dikirim OTP-nya by WA. Tapi dalam Walaupun within dia kurung mepet waktu sih, less sama-sama than 1 standby ya. jam. Ya. Nanti kita bantu, itunya dibantu kok. Teman-teman dari Yuk pun siap, ada namanya Pak Agus yang memang udah standby untuk ini. Jadi sebenarnya bukannya sama sekali nggak bisa, tapi kan kadang-kadang teman-teman pengennya muncul di HP-nya gitu ya. Ya Iya, udah betul. tunggu aja. Tapi kalau mau pakai cara manual pun kita support. Bisa Sebenarnya dibantu gitu. dari panitia. Dibantu. Dan Kalau itu memang pertanyaannya dari Om Riki, bisa biar minta tips biar bisa gue selama dan gak ngebayain tubuh. Yang jelas makanannya nggak Om bisa Riki makanan goes biasa. aja. Ini mah ngetes ini. Ngetes ini. Tapi yang pasti asupannya ya nggak mungkin akan bisa sama dengan kita yang nggak ngapa-ngapain gitu aja sih pokoknya. Ya, Kalau harus kita ekstra sadar lah. kita bakal goes 1.500 selama 1 minggu ya berarti nggak bisa cuman ya kalau misalnya kita makan 3 kali sehari makan A B C ya nggak mungkin kita makan A B C itu aja gitu kan. Iya, mesti ada Bisa, asupan tambahan ya, yang ekstra ya. disiapin aja tubuhnya. Saya nggak bisa kasih produk A, B, C, D karena kan tubuh juga masing-masing ya. Ya. Maksudnya kayak saya aja jujur aja kalau saya nggak bisa produk susu sapi. Kalau saya ada nggak laktos. Ya ininya ada ya, tiap orang kan beda-beda. Nah, kalau nggak bisa susu sapi nyobain whey protein. Betul. Saya ini larinya ke produk-produk whey. Kalau produk whey enak nggak rasanya? Enggak banget terus terang. Kalau rasa emang nggak enak. Tapi ya mau nggak mau itu yang bisa ya itu diterima sama asupan. perutnya. Tapi itu lebih ya, aman kan kadang-kadang yang terutama yang lambungnya sensitif ya, kan ada yang nggak bisa, kalau dia cukup bisa. Itu salah satu ya, nggak harus itu, tapi itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif. Bisa jadi pilihan. Bisa jadi pilihan. Tapi itu kembali ke ini masing-masing. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok kan. Betul. Tapi gimana tapi jelas taunya? kuncinya adalah nggak bisa. Kalau misalnya tadi makan biasa, maksudnya makan sehari-hari biasa, terus tiba-tiba mau gue 1.500 nih, terus itu aja diandelin ya palingnya biasanya impact-nya ya berat badan turun lah ya pasti. Ya berat badan turun impact atau pasti memang lah ya itu sih.
bisa tendensi kalau apa namanya daya tahan tubuhnya turun, malah nanti Turun. ujungnya Nah, itu jadi malah sakit. bahaya. Ya, betul. Terjadi kok, terjadi di event kemarin juga ada beberapa peserta yang lakukan gitu. Ya kita juga ada infoin, mesti ekstra nutrisinya. Cuma kan pertanyaannya, loh kalau kita udah makan 3 kali masa jadi mau makan 5 kali sehari? Ya enggak. Tapi memang harus dengan nutrisi tambahan ya vitamin, ya salah satu kayak whey protein itu, ataupun Ya. asupan-asupan lain yang sifatnya kayak buah lah atau apa gitu kan ya. Banyak kok. Atau kalau Om Adil senangnya gel gitu kan, saya juga gel, saya juga Gel penyuka sih. gel. Ya. Walaupun di Energi rumah gel. kalau memang ini gel, ada yang suka juga modelnya yang cair, yang di ini apa aja. Banyak kok 1001 macam produk sekarang itu tinggal dipilih kok. Nah, baik kalaupun yang tradisional ada nggak Om Muna? Ada, jamu sama madu. Itu udah pasti. Kalau yang cocok ya, madu itu semua orang rata-rata cocok sih sebenarnya ya. Jadi hampir nggak ada orang kayaknya sensitif sama madu ya, kecuali nggak suka manis ya. Tapi madu udah pasti itu. Ya, jamu juga herbal gitu bisa juga apa aja lah. Pokoknya apa yang Om Adil bilang ada tambahannya, jangan cuma Ya. berdasarkan asumsi Tapi makanan. ya juga pada akhirnya adalah listen to your body. Maksudnya ya kalau udah memang berasa capek istirahat lah gitu. Iya, Jangan iya. karena challenge atau Iya. karena tuntutan res apa segala macam kita jadi Iya. sakit ya jangan lah ya. Kita karena tujuannya bersepeda ini kan tujuannya adalah memang berolahraga, bagian dari olahraga. Yang Betul. berarti tujuannya adalah cari kesehatan, bukan cari sehat. penyakit. Gitu aja sih. Cari kesehatannya jangan menyakiti Ya, diri. jangan gitu. malah bikin penyakit sampai sakit tipes misalnya gara-gara riding 1.500 ya jangan lah gitu loh. Dibagilah waktunya karena sebenarnya kalau dibagi dengan baik kasih waktu tubuhnya untuk beristirahat, challenge ini acceptable kok sebenarnya, masih bisa dilaksanakan kok. Jadi buat teman-teman seperti itu ya harapannya, tetap jaga kondisi kesehatan ya kan, karena mau bagaimanapun juga kita cari sehat, jaga asupan itu juga. Apalagi ya? Ada yang mau bertanya lagi? Monggo silakan di chat. Kalau ada yang mau tanya lagi, tadi yang jelas klasemen kategorinya udah ditentukan dari malam ini, jangan sampai salah kategori dihubungi sininya. Terus masuk Terus ke kategori momen lagi. kalau bisa sih ride-nya di hide aja. Kalau misalnya memang ikutan indoor, yang outdoornya di hide. Atau kalau misalnya ikutan outdoor, yang indoornya di hide. Ya, gitu salah sih. satu di hide. Gimana sih cara nge-hide-nya? Ya kan memang kita Di-googling lah, buka bisa. di Everone. Nah, privacy settingnya di set aja tuh Only apa? me aja. Only me aja. Uh-uh. Only me, only you. Only me, only you. Kalau misalnya memang ikutan yang outdoor, berarti indoornya di hide. Atau kalau yang ikutan indoor, ya outdoornya di hide. Gitu. Kita juga tahu kok, artinya teman-teman kan sekarang tadi PPKM-nya udah mulai turun. Betul. Mungkin yang ada indoor, beberapa yang weekend biasanya main IRL, tapi di tengah-tengah weekend minggunya masih main indoor gitu ya, terserah kalau misalnya mau ikutan indoor itu kan. Ada yang nanya kemarin kalau 1.500 kita goes sampai mana ya? Nah, sebagai ilustrasi, kemarin di teman-teman kita ada event juga namanya Bentang Jawa. Oh ya kan? iya benar. Itu mulai dari apa namanya Anyer situ sampai Banyuwangi itu 1.430 ya, 1.400. Iya. Nggak sampai 1.500 bahkan ya. Ya hampir 1.500 ya, kurang lebih seperti hijau lah. Jadi antara Jawa ke Jawa, ujung Jawa sampai ujung Jawa, nah itu kurang lebih 1.500 lah. Gambarannya ya. Gambarannya. Dan ini juga kita punya yang indoor, kita ada jadwal meet up ya. Meet up atau event lagi. Mungkin nanti hari Minggu nanti di share, mungkin di hari Jumat atau Sabtu nanti kan di share. Ya, Jumat mungkin atau Sabtu kita share, nanti akan jadi hari Minggu pagi itu kalau sementara keputusan dari panitia adalah mandatori Om ya. Ya. Mandatori untuk yang ditetapkan sebagai pemenang ya. Ya. Yang nggak ikutan berarti walaupun dia gue 1.500 berarti jatuhnya ke ini ya, ke undian door prize Om ya. Ya, undian door prize. Ya, tetap kok undian door prize mah buat semua. Pokoknya yang udah join itu auto ini, tapi ya itu 300-200-nya harus ya, teman-teman. Jadi ada Minggu pagi itu jam 6 WIB ya. Jam 6 WIB, jam 7 tempat waktunya Om Adil. Nanti mau dibawa kemana Om Adil? Lihat si pesertanya dulu. Iya. Lihat si pesertanya berapa gitu kan, nanti yang acceptable lah selama 1 jam ya, yang nggak membosankan lah rutenya. Gitu.
Betul. Ya seru-seruan juga sih kita ya supaya apa namanya ada goes Bisa ada yang pesen barengnya jangan juga. nanjak. Asal jangan nanjak. Nggak nanjak. Kalau nanjak kamu Madil enak loh, pakai cat kita jadi cepet. Ditarikin pakai cat ya. Nanjak pakai cat, jadi cepet kita. Oke, nah ini mungkin ada hal-hal yang aku Ada mesti pertanyaan mention dari ya. Monju ya, dari Monju Strava Club udah join tapi Ya. belum di-accept. Maksudnya gimana? Oh, belum diterima. mungkin. Mungkin nanti diurus sama Om Arifan ya. Ya, Iya, nanti. udah dari apa gitu. Belum di-accept, terus klubnya disuruh sudah chat juga belum di-accept. Oh ya udah ntar dicek ya, Monju ya. Nah, sama Om Arifan nanti. Strava Club-nya bener kan ya? Oh tuh, Strava udah ada di Club-nya. Women Outdoor katanya tuh. Udah dijawab. Ada yang mau menantar, bener. Tempanya nggak keluar. Hah? Gimana dong? Nggak Dicek ada. lagi, dicek lagi. Dicek lagi. Kalau nggak keluar, bukanya pakai HP atau pakai laptop. Kalau misalnya pakai HP, coba aplikasi Strava-nya di close dulu, terus kemudian dibuka lagi. Kalau pakai laptop, biasanya Atau sih di logout sih biasanya sih perlu logout juga sih kadang. di refresh. Sekarang kadang ada yang bisa begitu, minta di logout, login ulang gitu kan Karena baru sekarang kan refresh. teman-teman rata-rata di HP-nya terutama ya itu aplikasinya macam-macam kan. Apalagi kalau udah WhatsApp, waduh bermacam-macam ini. Mungkin memorinya kepenuh atau mungkin banyak aplikasi yang dibuka. Nah itu sebenarnya saran kita ditutup dulu, terus Women Outdoor ya. ya. Itu ada pertanyaan saya ingin penilaian pemenang 1.500 dalam satu minggu dinilai pemenang dari total moving time-nya atau bagaimana? Enggak, ini mainnya distance challenge. Distance. Jadi yang Iya. paling jauh. Mungkin Yang kalau paling sama jauh. kali, misalnya ada satu kategori, misalnya main outdoor. Ya. Itu sama-sama Sama persis gitu ya? 1.500 2 kilo bisa sama gitu. 0,-nya tetap dihitung dong. Iya, 1.502 sampai sama 1.501 ya 02 yang menang. Nah itu Gitu misalnya aja, simple sama kok. 0 komanya juga sama. Nah itu gimana tuh? Nah, Digoesin itu lagi tuh. aja sedikit. Kan bisa saling pantau di leaderboard. Kan kelihatan di leaderboard. Tuh kata Om Tapi Samuel, kalau goes misalnya aja ke Indomaret. kalaupun memang misalnya terjadi sama persis ya, Ya. sama persis banget plok gitu, sama persis, maka yang diambil adalah elapsed time ya. Kalau sama persis. Ya, elapsed time. Tapi ya semoga enggak lah satu Ya. minggu masa sama persis, kecuali janjian ya bareng terus gitu. Tapi juga akan susah kok. 0 komanya akan susah kok. Iya susah kok, nggak semudah itu ya bisa menyamakan di Strava. Orang kita goes bareng aja belum tentu sama keluar di Stravanya ya, pasti ada 0,0 sekian yang berbeda gitu ya. Tapi in case kalau sampai sama ya udah elapsed Elapsed time time yang yang diambil. Elapsed time ya. Tapi ya bukan moving janganlah time ya. kalau udah sama ya digoes lagi aja, cuma beda ini sekilo kan lebih menang. Dan ini kan karena dia sistemnya nggak pakai kita udah menghindari kebiasaan yang kalau bahasa anak-anak event mah ngebom ya. Ngebom di hari Minggu gitu kan. Nah, tiba-tiba buka blog udah 1.000 berapa gitu. Itu kan kita udah hindarin. Jadi sebenarnya bisa dihindari kok hal seperti itu. Jadi tadi saya pesannya seperti Om Bona bilang, activity-nya dibuka di hari yang sama. Kenapa? Karena pada hari berikutnya itu panitia udah rekap. Betul. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anggap misalnya ini udah hari Jumat nanti gitu kan, tiba-tiba ada yang buka activity hari Selasa gitu kan sebelumnya gitu ya. Mohon maaf, itu akan kami abaikan gitu aja sih. Kita udah wanti-wanti dari awal, buka di hari yang sama. Tapi kalau misal tadi kayak Om Bona bilang, goesnya di pergantian hari gimana nih? Oke, masih bisa kalau misalnya goes jam 11 malam nih, malam ini udah mulai malam besok misalnya mulai goes jam 11 malam, finishnya jam 3 subuh misalnya, atau jam 6 pagi gitu misalnya ya. Itu oke, nggak diposting di hari Senin, tapi berarti wajib postingnya di hari Selasa, karena akhir ridingnya di hari Selasa kan, berarti tanggal hari Selasa 23.59 berarti tetap harus di open gitu aja ya. Jadi kalau itu nggak di open, terus tiba-tiba nanti hari Kamis itu muncul di hari Selasa, mohon maaf itu akan diabaikan sama petugas rekapnya, gitu aja sih. Jadi jangan tiba-tiba nanti teriak, saya udah gue ini. Nah, saya akan selalu capture tiap activity-nya tiap hari, gitu aja sih. Jadi nggak, kita menghindari ya, kita cari fun aja lah gitu kan, cari fun, cari sehat, cari sportif. Nggak usah lah main gila-gilaan ngebom yang udah tiba-tiba hari Minggu 2.000 gitu ya, nggak usah lah.
Nah, terus Nggak usah segitunya. jadi kalau model yang ngebom udah pasti diskualifikasi ya teman-teman ya. Disqualify, nggak diabaikan lah hasil Nggak ratingnya ya. diabaikan, Berarti jadi ya walaupun disqualify. 1.500 ya nggak akan ada artinya gitu Ya, aja. nggak akan. Terus kemudian Cut off-nya, kemudian cut kenapa off Kak untuk Arifan? laporannya itu tanggal berapa? Cut Jam berapa per off-nya hari? hari Minggu 23.59. Ya, hari Minggu 23.59. Oh, oke. Karena Jadi kalau kan itu memang gini, ikut klasemennya Strava kalau itu. memang kalau Strava dia memang ada elapsed time sampai beberapa hari ya, misalnya kan. Nah, tapi karena kita memang udah aturan di hari yang sama, jadi memang pukul 23.59 itu di lock. Saya biasanya capture leaderboardnya. Ya. Jadi kalau teman-teman ntar jam 1 nih nggak akan, pasti ketahuan sama saya. Padahal saya capture tuh pas jam 23.59. Tapi memang biasanya ada sinkronisasi, nggak apa-apa. Ya. Tapi pada umumnya sih ya teman-teman yang biasanya ngejar kurang ya, atau misalnya udah sama-sama 1.500 nih, terus di jam 6 PM gitu kan, waduh lawannya juga sama-sama 1.500 itu biasanya suka terjadi. Nggak Ya. apa-apa, karena ini memang event challenge, gak usah sembunyi-sembunyiin, iya gosin Ya. aja sampai jam 23.59, dibikin seru-seruan gitu kan. Betul. Tapi begitu 23.59 ya jangan 59 lah, 23.50 gitu misalnya, stop terus diupload. Karena begitu masuknya dia di jam 00.01 ya udah invalid, maksudnya nggak dianggap sama kita. Karena Strava-nya juga bacanya bukan hari itu kan, udah hari berikutnya kan tanggalnya. Ini untuk kasusnya Monju tadi di saya tampil loh ya. Ya benar di Woman Outdoor ada kok nama Monju, nomor 3 tuh ada kok. Ya. Dicek lagi aja Kakak, mungkin mesti di-refresh dulu Ada kok itu, HP-nya. mau dikasih Jan. Udah Ada lock kok. out. Masuk Udah lagi lock bisa. out? Oke. Udah ya? Bisa ya? Tampil ya? Iya. Udah. Oke, siap. Ya. Terus ini ada pertanyaan apa nih? Heart di Strava kelihatan tapi kadang tidak kelihatan menggunakan amat speed. Gimana dong? Bagaimana solusinya? Bingung saya. Selama ini kelihatan nggak sebenarnya? Bingung saya nih. Kalau amat speed maksudnya dia nggak support ke ininya, ke mana? Ke Strava-nya, better recording pakai HP deh. Misalnya Iya. pakai Wahoo Mobile gitu kan, mungkin kebaca cadence, kebaca heart rate-nya. Nanti baru dari mobile dari Wahoo Mobile-nya di synchronize ke Strava-nya. Better begitu deh. Daripada maksain recording pakai amat speed-nya kayaknya. Betul. Atau saya malah jujur aja nggak pernah pakai amat speed, saya nggak tahu apakah amat speed dia support sensor Cadence saya eksternal nggak tahu nggak? juga. Ya, makanya di Kalau support Garmin sensor eksternal. dia Kalau support mungkin cadence soalnya. Garmin itu Ya. memang support cadence yang kita tahu. Wahoo juga support cadence. Ya. Jam Coros mungkin iya, nggak tahu. Mungkin di fiturnya sih ada. Tapi rata-rata memang kalau smartwatch yang terkini dia udah support. Tapi dicek aja lagi ya, karena kan kita juga nggak hafal semua. Betul. Semua brand itu bisa atau enggak gitu kan. Tapi yang jelas tadi keputusan dari panitia adalah mandatori ya untuk pemenang. Mandatory. Ya. Ya. Itu Strava-nya ya, tampil di Strava ya. Kita nggak Tampil di mau Strava. nanti saling adu flag. Resikonya sih kalau sudah outdoor biasanya gitu sih, saling adu Iya. flag. Iya. Iya. Apalagi yang ini outdoor-nya banyak nih Om Adil, 75. Ya, ada 50 orang peserta lebih kan outdoor. gitu loh. Terus terang kami senang ya, don't get us wrong gitu. Kami senang teman-teman mau melakukan outdoor itu memang salah satu tujuannya di event ini supaya Ya, dan galakan ini lagi ya. kalau menurut saya sih lebih apa ya, bukan lebih dalam artian fair atau enggak, tapi dalam artian maksudnya kita jadi lebih nyaman bersaingnya dalam artian Ya, yang ya. indoor sama indoor gitu kan, yang outdoor sama Oh. outdoor. Selama ini kan enak lu indoor, lu bisa gue jam berapa aja. Nah, kita nungguin pagi dulu kasarnya kan gitu ya untuk yang outdoor. Tapi kalau ini kan udah dibedain kamarnya nih. Jadi yang outdoor ya outdoor, yang indoor ya indoor gitu kan. Iya. Jadi lebih enak lah kayaknya gitu kan. Iya, Persaingannya. jadi sebenarnya gini ya teman-teman semua nih, terus terang kami melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengenai cadence, heart rate, or even sebenarnya kita nggak menambahkan untuk power meter ada di outdoor. Tapi kalau di event yang lebih cukup kompetitif kita harus nambahin power meter bahkan kalau ini. Jadi ini ada edukasi ya teman-teman. Jadi sebenarnya edukasinya bahwa kalau kita mengikuti event bersepeda itu adalah memang mandatory. Ada data heart rate, ada data cadence, bahkan ada data power meter ya untuk diverifikasi. Jadi, nah buat teman-teman yang
mungkin baru pertama kali ikut challenge, baru pertama kali ini nggak apa-apa. Ini salah satu edukasi juga. Jadi tahu juga, oh ternyata alat saya nggak bisa ya untuk ini. Ya mungkin dicari aja yang bisa gitu kan. Ya kita nggak menyarankan harus beli baru atau apa. Banyak kok device-device yang sekarang yang nggak harus premium pun sudah bisa melakukan ini. Jadi biasanya yang cadence yang nggak baca, coba cek cadence sensornya. Kalau nggak ada cadence sensor, tinggal beli kok. Cadence sensor juga nggak mahal kok. Bahkan saya terus terang banyak terbantu sama merek ini. Brand sponsor kita kebetulan. Ini solusi banget buat kita untuk cari harga yang bukan murah ya, tapi maksudnya affordable gitu kan. Buat para pesepeda gitu. Kalau dulu kadang-kadang yang cadence sensor itu cuma ada di merek yang kepalanya G gitu, dan itu cukup mahal. Dan aduh kalau mesti beli ini, tapi kalau beli mungkin masih harganya di bawah 500.000 atau bahkan 200-300.000 kayaknya masih oke. Dan itu juga buat, karena ini kan sebenarnya dilakukan buat teman-teman ini latihan bersama. Di sepeda itu paling penting adalah latihan cadence dan heart rate sebenarnya. Makanya itu ada data yang paling utama. Kenapa perlu cadence? Ya karena kita harus tahu perputaran kita berapa dan heart rate kita kan badan kita. Jadi sebenarnya dua itu yang diukur, bukan masalah speed, bukan masalah apa namanya kuat nanjaknya berapa lama, tapi sebenarnya itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah mengetahui data cadence-nya sama data heart rate-nya, itu lebih mudah lagi untuk bersepeda yang bisa untuk challenge-challenge lainnya sebenarnya itu. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang, aduh saya mesti beli cadence sensor dulu besok, ya nggak apa-apa kan ini 7 hari ya, masih boleh hari Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ini, nah tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya device-nya perlu dibantu kita lihat, ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Kalau yang kita tahu kita bisa share. Tapi kalau yang kita nggak tahu, kita juga nggak sok tahu sih. Mungkin baiknya ya tanyakan kepada penjualnya atau tokonya misalnya itu gimana caranya. Ya, oke. Ada lagi? Mungkin kita waktunya udah. Ya tadi sih kita agak nunggu 10-15 menit, udah 1 jam. Saya mungkin ada tambahan lagi dari Om Adil, Om ada Arifan. tambahan? Kalau saya udah cukup ya. Udah sih, dari saya udah cukup. Semua ya. Cukup ya. Mungkin dari Kakak Dina, Kakak Wulin. Oh tadi tambahan untuk door prize-nya juga kamarnya masing-masing ya. Jadi nggak gabung ya. Ya. Supaya teman-teman semangat. Maksudnya Iya. yang indoor ya yang indoor, yang outdoor ya yang outdoor, yang laki-laki Betul. laki-laki, Pasti perempuan. kebagian Jadi semua door kok. prize-nya juga terpisah ya. Terpisah. Semuanya dapat kok. Bahkan kalau pesertanya kurang dari 10 kayaknya malah bisa dapat semua kayaknya. Pasti dapat. Beruntung ya Pak. Ya beruntung. Jadi sudah pasti kok. Asal digoesin ya udah pasti dapat hadiah kayaknya. Hadiahnya banyak sih. Iya, hadiahnya banyak. Jadi sebenarnya hadiahnya kalau di total ada 12 yang buat hadiah utama, ada 12 plus 12 atau 14 yang buat hadiah door prize. Jadi mungkin ada ada 24 atau 25 orang yang akan dapat hadiah. Jadi kalau pesertanya 90-an, ya jadi sekitar 1/4-nya itu atau sepertiganya pasti dapat hadiah. Kategori kan? Iya, sepertiganya pasti dapat hadiah. Asik nggak? Pasti dapat hadiah sepertiga dari peserta. Ya 30-an orang lah, hampir 30-an orang pasti dapat hadiah lah. Ya selama memenuhi kriteria itu, yang 1.500-nya, 1.000-nya. Tapi yang gini lah ya, fokusin untuk 300 sama 200-nya lah. Itu udah pasti, udah untuk dapat hadiah undian kan, udah pasti masuk seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau aku lihat di chat sih sudah tidak ada lagi Om Adil. Ya. Kak Dina sudah nggak ada. Terima kasih Kak Dina udah bantu join. Selamat goes, jaga kesehatan, ya, tetap jaga prokes. Jaga prokes. Ya, kita cari fun tapi tetap sportif gitu aja sih pesannya. Ya, siap. Mantap. Terima kasih semua. Selamat beristirahat. Selamat goes mulai nanti jam 00. Baik. Yang mau goes dari tengah malam mau goes. Kejadian loh di event kemarin begitu jam 1, jam 12 lewat muncul gitu notifikasi bahwa ada yang goes. Niat banget ya. Iya.
Baik, kalau begitu semangat semua. Terima kasih. Kami mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Sip. Terima kasih semuanya.